Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa amarna bittaqwa wal istiqamata wal muwasalata birrahim wa rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu syafa'atil ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak sesepuh Ibu sesepuh keluarga besar Al-Barfi dan mugi-mugi keluarga besar ini selalu dinaungi rahmat dan hidayah, juga diberikan pertolongan Allah untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Juga kepada bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian, juga semoga selalu diberikan kesehatan dari roh batinan, sekaligus semoga diberikan umur yang berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, pagi hari ini kita berkumpul di sini. Yang pertama adalah kita merayakan hari kemenangan, hari yang di dalam Islam disebut Yaumul Fitri. Hari kita diberikan oleh Allah, dikembalikan menjadi suci bersih tanpa tersisa dosa sedikit. Di situ digambarkan ayaumi waladatuhum, seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan itu berarti suci bersih tanpa dosa. Nah, itu kenapa di pagi hari ini kita rayakan, di mana 1 Syawal kemarin itu yang disebut Yaum Idul Fitri. Al-yaum allati yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birahmah. Hari Allah telah mengampuni dosa kalian, hari Allah mengabulkan doa kalian, di mana 1 bulan kemudian kita tunggu-tunggu adalah kembali diperbolehkan makan di waktu siang sampai sore. Dan alhamdulillah kemarin kita tidak boleh makan di jam segini. Sekarang kita juga malas makan karena masih terbawa suasana Ramadan. Ini saja kita tahu betapa nikmat kita diperbolehkan makan di waktu pagi sampai sore hari.
Yang tahu maka di pagi sampai sore hari nikmat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa. Dan kemudian yang ketiga, Lailatul Rahmah. Allah di hari Idul Fitri itu memandang kalian semua dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Siapapun waman nadhara ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Siapa yang di hari Idul Fitri dipandang rahmat oleh Allah, maka dia tidak akan ditimpa siksa. Dia tidak akan diberikan kesengsaraan hidupnya selama-lamanya. Nah, inilah harapan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui kemarin, semoga ini Ramadan yang mengantarkan kita pada hari yang disebut Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah kabulkan semua doa-doa kita, bukan hanya kita diperbolehkan makan di waktu pagi sampai sore, tapi doa yang kita panjatkan sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan semuanya juga dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan yang ketiga, semoga di hari yang fitri ini Allah juga memandang kita semua dengan pandangan rahmatnya, sehingga seketika Ramadan semoga Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita, memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam keislaman, dan istiqomah di dalam keikhlasan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga kami nanti masih dalam suasana Idul Fitri, dan acara ini dikemas juga dalam rangka Idul Fitri. Ingat, dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa antara kita dengan Allah. Seperti kita sering terlambat dalam memenuhi panggilan Allah, kita seringkali lupa waktu sholat, kita seringkali tidak mau menutup aurat, kita seringkali berbicara kotor, berbicara buruk. Ini dosa antara kita dengan Allah. Ini yang diampuni. Tapi dosa dengan sesama manusia itu tidak diampuni, sehingga orang yang pernah kita zalimi memberikan maaf. Terlebih lagi memberikan maaf kepada saudara yang ada hubungan darah. Ini namanya silaturahim. Rahim ini satu makhluk yang diciptakan Allah, yang diletakkan di dalam perut seorang wanita, yang dari situlah akan berkembang dia manusia dari zaman Siti Hawa sampai kita semua. Sejak Allah menciptakan Rahim, Allah berfirman kepada Rahim. Rahim ini salah satu nama Allah, Ar-Rahmanur Rahim. Ketika Allah menciptakan Rahim difirmani oleh Allah, man wasolaka wasolku, wa man kotoraka kotorku. Wahai Rahim, kamu sudah menciptakan, dan kamu aku berikan jaminan, siapa saja yang menyambung sama kamu, maka dia juga akan saya sambung selalu dengan rahmatku. Dan siapa saja yang memutuskan hubungan dengan kamu, sesama rahim dia putus hubungan, maka orang itu juga akan putus dari rahmatku. Ini dari Allah yang dijadikan kepada Rahim setelah Allah menciptakan kamu. Karena itu
kami juga mengingatkan sekaligus mengajak agar kita semua selalu menjalin hubungan baik dengan sesama rahim kita, satu darah kita. Jadi ada silaturahim, ada silaturahmi. Kalau rahim ini dengan darah, kalau rahmi ini rahmat, rahmi ini umum. Kita dengan teman kita, dengan tetangga, dengan sesama Islam, dengan yang tidak ada hubungan darah, ini namanya silaturahmi. Inilah perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahmi. Kalau ini adalah pertemuan keluarga besar Mbah Abdul Bari dan Mbah Sukiyati, ini adalah silaturahmi. Karena itu mudah-mudahan melalui pertemuan siang hari ini kita sambung hubungan. Ada yang saya dengar dari Banyuwangi, ada luar kota, mungkin luar pulau. Ini ada Madura, ada ini ya. Yang dari Madura ada ya. Ini pulau seberang. Meskipun dekat tapi melewati selat jauh. Mudah-mudahan langkah kita ke sini ini adalah langkah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Sebab ada satu hadis di dalam kitab Tabiul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Fatih Al-Alim Az-Zahid Asy-Syaikh Abdullah As-Samarqandi As-Saqafi Al-Hanafi, itu disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri tentang dua langkah seseorang yang paling dicintai oleh Allah. Kaki ini melangkah. Sebelum kita melangkah, kita harus merenung langkah kita ini langkah yang mendapatkan ridho Allah ataukah tidak. Kalau mendapatkan ridho Allah, pastinya akan membawa kita kepada kebaikan, keselamatan, kebahagiaan hidup. Tapi manakala langkah kaki kita ini langkah yang menjadi sebab datangnya murka Allah, maka tahanlah sebisa mungkin. Karena langkah yang menyebabkan datangnya murka Allah ini akan mendatangkan kehancuran, kesengsaraan, malapetaka, musibah akan menimpa bukan hanya pada diri kita, tapi juga akan mengenai anak turun. Ingat, baiknya anak kita, cucu kita, turunan kita, itu tergantung kita. Kalau kita ini baik, insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahan dari kebaikan kita. Kita jangan pernah berharap ingin punya anak baik, cucu baik, tapi kalau kita masih belum menjadi orang baik. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, birru aba'akum tablik tabarrokum abnakum. Berbaiklah kamu kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau kita, anak kita ini baik sama kita, cucu kita baik sama kita, kamu juga harus jadilah orang baik kepada kedua orang. Begitu juga suami ibu ta'ifah bisa ukur. Kalau kamu ingin istrimu tidak berselingkuh, istrimu tidak bermain dengan laki-laki lain, kamu harus awali dari kamu. Jaga diri kamu, jangan bermain dengan wanita lah. Otomatis istri kamu juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun, semuanya kembalikan karena kesalahan kita sendiri. Ini doa Nabiullah Adam alaihissalam dalam surat Al-Imran. Nabi Adam ketika ditaruh di surga, diperbolehkan mengkonsumsi apa saja, menikmati apa saja kenikmatan surga. Yang dilarang hanya Allah.
Adam tidak puasa, menahan keinginan istrinya, bukan maksud hati ingin melanggar, tapi karena cintanya beliau kepada istri, akhirnya melanggar Allah. Siapa yang terkena? Bukan hanya Nabi Adam, tapi istrinya juga, dan kita semua menanggung hati. Akibatnya hasilnya keturunannya dari surga. Nabi Adam diajari oleh Allah dengan doa, Rabbana zalamna anfusana. Dia tidak menyalahkan istrinya, dia tidak menyalahkan Allah, padahal yang memiliki semua adalah Allah. Tapi kalau menggulukan kembali kepada kita, tapi kalau kebaikan kembali kepada Allah. Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah sudah memberikan Al-Quran, karena Allah sudah memberikan Nabi Rasul, karena Allah sudah memberikan para ulama, para aulia. Jadi kalau kalian masih terpeleset, masih berbuat salah, itu bukan karena Allah, tapi karena kebodohan, ketidakmampuan Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti para nabi, para rasul, tidak mau dekat dan mendengarkan para ulama dan para Nabi Adam diajari doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini sudah memberikan diri saya sendiri, ya Allah. Saya bukan diri saya, ya Allah. Jika Kau tidak mengampuni dan menyayangi saya, ya Allah, maka saya dengan doa inilah kesalahan Nabiullah Adam diampuni oleh Allah, yang pada akhirnya beliau diangkat menjadi Nabi Allah, dijadikan khalifah, dijadikan penguasa di atas muka bumi, menggantikan para malaikat. Sebelum manusia diturunkan, yang menempati bumi para jin. Para jin Kisru diusir, diganti oleh para malaikat. Setelah Nabiullah Adam diturunkan, akhirnya yang menjadi penguasa bumi itu adalah makhluk. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Al-Barfi dan Nabi yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, momen Idul Fitri siang hari ini, pagi menjelang siang, mari kita manfaatkan selain bukan hanya menyambung silaturahim, tapi juga mari kita manfaatkan untuk saling melepaskan kesalahan dan saling memberikan maaf atas kesalahan saudara-saudara yang lain. Karena ini momen yang ditulis halalun bihalalin, saling menghalal, artinya menghalalkan itu merelakan. Anda punya salah, minta maaf, dan yang dimintai maaf merelakan. Begitu juga Anda yang punya salah, minta maaf, lepaskan. Karena kesalahan dosa inilah yang menghambat perjalanan kita untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, keberhasilan hidup. Dosa. Nah, jadi Idul Fitri itu yang dosa yang diampuni, dosa kita dengan Allah. Tapi dosa dengan sesama kita belum diampuni sebelum kita meminta ampun. Jadi melalui malam ini mari kita saling memberikan maaf atas kesalahan apapun, besar sekalipun. Ini adalah ciri ahli surga. Ahli surga itu tidak punya rasa dendam dalam hatinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas." Ampunan Allah dan surga Allah hanya dijadikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang suka membelanjakan sebagian hartanya, baik
dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Waman suka memberi, ini ahli surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi, sabar, tidak mudah marah. Padahal dia mampu marah, tapi dia mampu menahan dirinya dari emosi. Itulah ciri-ciri ahli surga. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang memberikan maaf kepada kesalahan atas kesalahan orang lain, siapapun, entah itu saudara atau orang. Ini ciri ahli surga, tidak memiliki rasa sakit hati. Ini orang yang kalau tidak punya dendam, doanya mustajab. Kata Syekh Tajuddin atau kata Syekh Abdullah As-Salafi, ada 3 orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Ini doanya dijawab oleh Allah. Dikatakan oleh beliau salah satu latus tajabu da'watum, ada 3 orang yang doanya tidak ada dijawab oleh Allah. 1, al-muksiru bil ghibah, orang yang banyak membicarakan keburukan orang lain. Jadi kalau kamu ingin doa kamu didengar oleh Allah, jangan membicarakan siapapun kecuali kebaikannya. Keburukannya kamu simpan. Itu orang baik, doanya mustajab. Yang kedua, wa akilul haram, orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Allah adalah orang yang senang memakan barang haram. Jadi berhati-hatilah dalam mencari rezeki untuk anak istri maupun untuk yang dimakan sendiri, karena ini akan menjadikan kita bukan hanya doa kita dijawab, tapi akan memudahkan langkah kita menuju Allah. Yang ketiga, wa man kana lahu fi qalbihi ghillun aw hasadun, orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Allah, mereka yang di dalam hatinya ada dendam atau hasud. Hasud itu tidak senang kalau ada orang lain mendapat atau dia ingin nikmat orang lain itu lenyap, atau dia tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat seperti yang dia dapat. Itu hasud. Ini yang harus kita hindari. Dalam satu hadis qudsi di dalam kitab Taurat dikatakan, man arada ayyakuna saliman min syarrin nas wala yadhkuruna adamu illa bikhair, siapapun yang ingin selamat dari keburukan kejahatan orang lain, panjenengan yang boten kepingin dialai wong liya, fala yadhkuruna adamu illa bikhair, kamu jangan menyebutkan siapapun kecuali menyebutkan kebaikannya. Jadi keburukan itu akan menimpa kita sendiri. Kita mendapatkan kejahatan dari orang lain kepada yang datang di hari raya Idul Fitri, kita kembali suci, dan di sini kita bisa melakukan silaturahim. Semoga ini menjadi momentum kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Setidaknya kita berhati-hati dalam mencari rezeki. Kita selalu memperhatikan apa yang kita makan. Tidak kita makan kecuali dari rezeki yang halal. Yang kedua, kita berusaha jangan sampai mulut membicarakan siapapun kecuali yang dibicarakan adalah kebaikannya. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama berusaha menghilangkan sifat dendam, sakit hati. Siapapun siapa sih manusia yang punya salah. Bermulanya ada waktu semua manusia pasti salah. Sekalipun itu orang kiai sekalipun yang tidak salah itu Nabi Rasul, karena mereka maksum. Jadi siapapun pasti salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang menyesali kesalahannya dan meminta maaf. Jadi disinilah ada istilah orang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah
Orang yang ketika dia berbuat salah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, itu juga orang baik. Apa Ibu? Yang dirahmati oleh Allah, panjenengan memiliki pun ciri hati. Ini langkah yang paling dicintai oleh Allah. Satu hadis yang disebutkan tadi, ma khata abdun khatwataini ahabbu ilallah min khatwatin ila sholatil fardhi fil masjid wa khatwatin ila silaturahim. Tidak melangkah seorang hamba pun dua langkah yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi satu melangkahkan kaki menuju masjid untuk melakukan sholat fardu. Jadi rajinlah sholat 5 waktu di masjid terdekat. Kalaupun terlalu jauh, mari kita galang dana untuk membangun mas, atau kita pindah rumah, cari rumah yang dekat mas. Ini sangat disayangkan. 5 waktu kita tanpa mendatangi masjid, padahal ini langkah yang paling dicintai Allah. Yang kedua, wa khatwatin ila silaturahim. Dua langkah yang paling dicintai Allah adalah satu melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat fardu, yang kedua melangkahkan kaki untuk menyambung silaturahim. Mudah-mudahan ini langkah kita, langkah yang diridhoi oleh hadirin saudara yang seiman, keluarga besar Bapak Al-Barfi dan Apik yang dihormati oleh Allah. Sebaik apapun kita tidak akan bisa masuk surga selama kita tidak menyambung hubungan keluarga. Saya ulangi, sebanyak apapun amal baik kita, sebaik apapun kita, tapi kalau kita memutus hubungan keluarga, kita tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sama seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sebaik apapun. Bisa Al-Qamah, sahabat Nabi, di orang yang soleh, orang yang dermawan, sahabat Nabi, tapi beliau tidak bisa mengaturkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang yang tanpa sengaja si Al-Qamah ini menyakiti hati ibu. Yang kedua, ada satu kisah orang yang tidak bisa masuk supaya apapun, orang yang memutus silaturahmi. Saya kasih satu kisah dalam kitab Irsyadul Libah, dalam kitab Tabul Ghafilin. Orang Yahya bin Sulaim menceritakan dulu di kota Mekah itu ada orang Khurasan yang menetap di kota Mekah. Dia orang yang soleh, dia orang yang jujur, dia orang yang amanah. Hampir setiap orang yang bepergian itu selalu menitipkan barang-barang berharganya kepada dia. Saking jujurnya, saking bisa dipercaya. Suatu ketika ada orang kaya yang bepergian menitipkan sejumlah uang sebesar 1.000 dinar. Dinar itu uang koin terbuat dari emas. Kandungan emasnya itu 3,4 gram. Kalau sekarang 1 gram 1.100.000 ya. Kalau 3 gram setengah berapa? Lah kalau 1.000 dinar berapa ya? 1.000 dinar berapa ya? MM-an ya, ribuan miliar dititipkan. Kemudian dia bepergian kembali ke Mekah, dia mencari orang Khurasan tadi. Khurasan itu Persia. Dulu Persia, sekarang masuk wilayah Iran. Dicari, ternyata dikabarkan orang ini meninggal dunia. Dia bingung, tanya kepada istrinya, anaknya, tidak ada yang tahu. Ini saking hebatnya orang ini. Dia kalau diberikan amanat tidak diomongkan kepada anak itu karena takut. Takut apa? Takut amanat ini akan menjadi dia simpen dulu. Si orang kaya karena dia memberikan amanat dulu. Akhirnya ada satu forum para ulama kota Mekah pertemuan. Beliau
beliau hadir. Mana Ustaz Undi? Di situ Loh. beliau memberikan satu pernyataan dan minta saran kepada para kiai. Nah, jadi iman kalian tidak bisa sempurna. Dengan catatan kalau kalian tidak melakukan 3 hal. Satu, kalau setiap ada masalah kamu selalu mendatangi orang-orang yang alim dalam ilmu. Ini datang kepada para ulama bertanya, Yai, bahasa sekarang, saya punya kisah begini. Fabimana datang beruni, tolong berikan arahan untuk saya. Apa yang kau perintahkan untuk saya? Pak Yai ngomong, Pak, kalau saya dengar cerita panjenengan, saudara teman saya ini orang-orang soleh, Pak, insya Allah beliau mudah-mudahan termasuk ahli surga. Saya kasih saran Pak ya, nanti malam di atas jam 12, satu riwayat jam 12, satu riwayat jam 3 malam, Bapak datang ke sumur Zam-Zam. Di situ Bapak berteriaklah, panggil namanya dia. Ya fulan bin fulan ana sohibul wadi'ah, wahai fulan bin fulan, saya orang yang titip barang kepada kamu. Sudah, kamu panggil. Kalau dia ahli surga, dia pasti akan menjawab. Atau jam 12 malam teriakin, ternyata tidak ada jawaban sampai 3 kali. Kemudian tidak ada jawaban, dia datang lagi kepada kiai. Mana kiai ini? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa ya? Saya takut saudara kamu ini termasuk ahli neraka. Coba kamu berangkat ke kota Yaman, cari lembah, cari bukit yang di situ ada sumur, namanya sumur Barhut. Ini negara daerah Hadramut, Yaman, 2 jam dari kota kami. Kita tanya di sana, nanti jam 12 malam kamu teriakin, kamu panggil. Kalau dia tidak ada di surga, pilihannya pasti ada di neraka. Panggil jam 12. Ya bulan anak sohibul wadi'ah. Menjawab, hanya 1 kali panggilan, langsung dijawab ke dia. Yang ditanyakan bukan uangnya, tapi kenapa kok bisa kamu masuk neraka? Padahal setahu saya kamu adalah orang baik, kamu orang yang jujur. Kenapa kok bisa masuk neraka? Cerita dia. Iya, yang bikin saya masuk neraka karena saya punya saudara di Khurasan yang sampai saya mati, saudara ini belum saya salam. Si gegeran kalau dulur kami mah, wong soleh, wong jujur, wong amanah. Gak iso jujur, gara-gara pedot karo go. Lalu dijujur nang duwe sampai nang jero kamarku, tak tandur nang ngene sore kasur, ku sampe bongkar. Oleh duwe ketemu. Dari kisah ini benar yang disabdakan baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tabrani, Innal jannata la yujadu ridwa min masirati 500 amin wa la yajidu riha 'abdun wa qati'u rabbil. Sesungguhnya bau harum surga itu bisa dicium dalam jarak perjalanan 500 tahun dan tidak akan bisa mencium bau surga. 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahmi ini jangan hanya dilakukan saat hari raya. Kalau bisa setiap waktu. Begitu juga kesalahan yang kita perbuat, minta maaf dengan sesama, jangan menunggu hari raya. Setiap salah kita harus segera meminta maaf. Dan orang yang silaturahmi dijadikan karena Nabi, 1, umurnya dipanjangkan, 2, rezekinya dilapangkan, dan 3, kuburnya dilapangkan dan diterangkan. Ini yang dikatakan Nabi. Man ahabba ayu bersatu fi rizki wa yus'a lahu fi qabri falyasir rahimah. Siapa yang ingin senang rezekinya dilapangkan, umur dipanjangkan, kubur diterangkan, falyasir rahimah. Sakum silaturahim. Terakhir ada satu hadis qudsi dipesan agar kita hidup siapapun urun apa boten diparingi umur panjang berkah, diparingi
Rizkine jembar berkah, urun. Di pagi ini urusannya gampang, kalau urun ya. Urun. Kalau dudukno, tengene kita tahu pilih. Imam Kabul Akbar menyampaikan satu firman Allah di dalam kitab Taurat. Walladzi falaqal bahra li Musa alaihi salam wa bani Israil. Innahu maktubun fit Taurat. Demi zat yang telah membelah lautan untuk Musa dan Bani Israil, sesungguhnya telah tertulis di dalam kitab Taurat, ittaqi rabbak wa birra walidaika wasil rahimah umiddalaka fi umrik wa uyassirka fi yusrik wa usrin anka usra. Siapa yang bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, sambunglah keluarga kalian. 3 hal ini, 3 amalan yang siapapun melakukan 3 amalan ini akan diberikan 3 perkara oleh Allah. 1, umur dipanjangkan, 2, rezeki dilapangkan, 3, urusan dimudahkan. 1, bertakwa kepada Allah, kerjakan yang diperintah Allah dengan baik, serta tinggalkan semua larangannya. Tidak ada kebaikan yang kita dapat kalau kita melanggar Allah. Allah tidak memerintahkan segala sesuatu kecuali itu pasti bermanfaat dan menyelamatkan siapapun yang mau mengerjakan. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ojo wani, ojo nglarangno. Sebaik apapun, sebanyak apapun amal baik kalian, tidak akan bisa membawa kalian ke surga kalau kalian durhaka kepada kedua orang. Yang ketiga, wasil rahimah, sambung hubungan keluarga. Sebesar apapun kesalahan, maafkan, terus jalin hubungan. Syekh Abdullah As-Samad juga mengatakan di dalam katalog ini, setiap orang yang mati pasti menyesal. Penyesalan setiap orang yang mati adalah 5 perkara. 1, kenapa dulu saya tidak sholat 5 waktu. Yang kedua, kenapa dulu saya tidak menjadi orang yang ahli bersedekah. Yang ketiga, kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh. Yang keempat ini, kenapa dulu saya tidak menyambung hubungan keluarga. Dan yang kelima, kenapa dulu saya tidak mengajak orang lain ke jalan Allah. Mudah-mudahan melalui pertemuan di pagi menjelang siang hari ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah memberikan umur yang berkah kepada kita semua, memberikan rezeki kita lapang dan barokah, dan semoga Allah juga memberikan kekuatan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan 3 amal: bertakwa, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada keluarga, sehingga semoga kita dijauhkan dari penyesalan nanti setelah kita meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Sebelum kami tutup, kami juga ingin mengucapkan kepada para saudara sekalian, keluarga Bani Al-Barfi dan Apik, kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semua, juga menerima semua amal ibadah, amal baik kita, khususnya di bulan Ramadan, umumnya sepanjang tahun yang kemarin. Dan semoga kita semua dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang diberikan kemenangan atas hawa nafsu kita, dan orang-orang yang diterima di sisi Allah. Dan sepanjang tahun ke depan, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membawa guna dan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan disertai ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.
ya Rabbana lakal hamdu ala wajhikal karim amin sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatu wa salam. Allahumma ya Allah bi hurmati ijtima'ina bi hadzal majlis mubarak bi hurmati yaum Idul Fitri taqabbal ya Allah siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qawda taslihana wa tahlilana wa ja'alana ya Allah minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Allahumma bi sayyidina Rasulullah bi sayyidina Rasulullah nas'aluka ya Allah an taghfira lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lil-huquqi alaina wa jami'il muslimin wa an taj'alana wa awladana wa dhurriyyatina salimina qa'ina 'arifina bik mustaqimina 'ala syari'ah muttabiqina 'ala syari'ah muta'allifina bil khairati hasanina al-akhlaq mufarrihina fakhirina li abawayhi ghayra muhzinina lahum wala muslimina li a'daihim azahirina bid dunya wasa'ina biya warzuqina rizqan halalan tayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasrin wala kalim wala tadzakkuri bi tafsiri wa anta rizqana wa iyyahu imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna wa an tuballighana wa auladana wa dhurriyyatina hajja baitillahil haram wa ziyarata qabri nabiyyikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la asiran illa yasarta wa la aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa hajatan hawajid dunya al-akhirah ya la karban illa qadaita wa yasarta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an maghfura ijtima'an marhuman ijtima'an mardiyan wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimi sholati wa Rabbana ighfir lana wa walidayna wal mu'minina ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah innaka qulta wa qawlukal haqqi kitabikal munazzal ud'uni astajib lakum fad'aunaka ya Rabbana kama amartana fajib lana ya Allah kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah. Sallallahu Fatihah. Ya Allah. Demikian mohon sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya kurang-kurangnya. Akhirul kalam. Allahumma bikin lakau tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.